Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin membahas tentang salah satu kasus yang gimana ya, udah viral lah, rame di Indonesia itu, yaitu kasus tentang COVID-19. Ya, jadi COVID-19 itu adalah sebuah virus ya yang biasa kita sebut dengan virus corona, dan itu pertama kali kasusnya ada di wilayah Wuhan, Cina ya, tepatnya di sebuah pasar, yang pasar tersebut itu menjual beberapa bahan makanan yang menurut kita itu tidak lazim, cuma sudah menjadi budaya mereka lah, seperti kelelawar atau katak ya, ular atau dan lain sebagainya lah. Kejadiannya itu bermula ada salah satu orang yang makan di sebuah warung di pasar Wuhan, Cina tersebut. Itu dia tuh makan ya seperti katak, ular dan sebagainya. Akhirnya pada awal Januari 2020 kemarin, Cina mengumumkan ada satu orang yang terinfeksi jenis virus baru, dan WHO akhirnya turun tangan dan memeriksa bahwa virus ini belum ditemukan sebelumnya, jadi dinamakan 2019 nCoV atau virus corona. Virus ini pun mulai menyebar ke beberapa negara termasuk Indonesia. Akhirnya pada hari Senin tanggal 17 Maret 2020, pemerintah Indonesia mengumumkan secara resmi lewat surat lah gitu, untuk memberi kesempatan seluruh siswa Indonesia untuk belajar di rumah selama 14 hari ke depan. Surat ini pun juga berlaku kepada seluruh pegawai kantoran ya, untuk bekerja di rumah. Ya berarti kalau misalnya ada tugas dari bos, biasanya bos itu ngirimnya lewat WA, terus nanti dikerjain gitu. Namun beberapa orang memanfaatkan waktu 14 hari tersebut digunakan sebagai liburan ya, liburan ke pantai, liburan ke luar kota ya, padahal waktu 14 hari itu berguna untuk saling pantau. Jika ada orang yang menunjukkan gejala serangan COVID-19 atau virus corona, bisa segera ditangani dan penularan berhenti hanya pada orang tersebut, karena dia tidak kontak dengan orang lain selama 14 hari tersebut. Jadi waktu 14 hari itu mampu menyelamatkan nyawa ribuan orang dari virus corona. Penjelasannya seperti ini. Ketika seseorang kontak dengan apapun yang bisa menginfeksinya dengan virus corona, maka harus ditunggu minimal 14 hari. Jika tidak terjadi apa-apa, maka orang itu aman. Libur 14 hari juga untuk memotong rantai penularan. Ini baru akan berhasil jika semua orang tetap tinggal di rumah masing-masing selama 14 hari itu. Mengapa demikian? Contohnya begini. Ada seorang anak mulai libur tanggal 16 Maret selama 14 hari. Dia akan masuk sekolah lagi pada hari ke-15. Ternyata anak ini dan keluarganya menggunakan waktu libur itu untuk jalan-jalan, mengunjungi kumpulan orang atau ke tempat saudara, ke mall dan lain-lain. Seandainya dia jalan-jalan di hari ke-10 dan tertular virus corona atau COVID-19 di tempat yang ia kunjungi, mungkin pada hari ke-14 belum ada tanda-tanda dia sakit, tetapi dia sudah membawa COVID-19 di tubuhnya dan berpotensi menularkan. Andai dia masuk sekolah pada hari ke-15, maka 14 hari libur sekolahnya itu tidak ada gunanya. Penularan juga terjadi di sekolah, efek domino akan berlangsung dan rantai penularan tidak jadi terputus. Jadi
Aku harap agar semua orang itu bisa bekerja sama. Semua warga Indonesia harus saling membantu dan warga harus kompak, yaitu patuh untuk tidak kemana-mana dalam 14 hari itu, kecuali untuk hal yang sangat perlu. Sebelumnya, saat video ini dibuat, itu tercatat jumlah korban corona bertambah menjadi 134 yang positif terjangkit virus corona. Dan pada saat video ini dibuat, tercatat sudah ada 172 pasien yang positif corona di Indonesia. Sementara yang meninggal itu masih angkanya masih tetap. Sekalian aku mau curhat nih. Jadi tadi pagi kan aku bersepeda ya. Terus aku sampai ke minimarket untuk beli pulpen dan keadaannya di situ aku udah pakai masker. Dan aku salut pada minimarket yang aku kunjungi karena mereka sudah menyediakan sanitasi untuk konsumen mereka ya di pintu masuk. Aku berharap semoga kasus virus corona ini dapat terselesaikan dengan baik dan semoga-moga tidak ada korban lagi yang terjangkit virus corona ini. Pesan aku buat kalian semua, manfaatkan waktu 14 hari ini dengan sebaik mungkin ya, jangan keluar kemana-mana, pakai masker jika keluar dan rajinlah mencuci tangan kalian. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.